Selamat datang kembali di I4033 Forensik Digital. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengenali yang namanya network forensik atau orang Indonesia mengatakannya forensik terhadap jaringan gitu ya. Nah, di sini teman-teman akan melihat bagaimana eh, sebuah pembelajaran atau sebuah pengetahuan tambahan bagi teman-teman ketika yang namanya jaringan kok harus dilakukan forensik ya. Nah, itu teman-teman akan mengetahui hal itu untuk materi kali ini. Dan karena sifatnya dari sebuah jaringan itu adalah data-data atau paket-paket yang dikirimkan, maka sebaiknya teman-teman juga sudah pernah mempelajari yang namanya jaringan itu sendiri, sehingga teman-teman tidak kaget ketika nanti ditemukan terhadap sebuah, oh ini loh namanya FTP, oh ini loh namanya OSI layer dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya teman-teman pelajari terlebih dahulu agar teman-teman bisa mengetahui lebih mudah terkait dengan forensik jaringan ini. Nah, selamat belajar teman-teman. Semoga ini akan menambah wawasan bagi teman-teman. Salam II4033 Forensik Digital. Ada beberapa hal yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah forensic process, ketiga adalah tools, dan yang keempat adalah workshop tutorial. Kita mulai dulu dari sebuah pengertian. Network forensik merupakan sebuah cara atau sebuah proses untuk mengidentifikasi semua abnormal activity atau semua abnormal event yang terjadi pada sebuah network. Mengapa hal ini harus dilakukan atau network forensik ini harus dilakukan? Hal ini dikarenakan semua evidence atau barang bukti di dalam network itu bisa ditemukan di mana saja. Entah itu misalnya di bagian routernya kah, switchnya lah, ataupun di log lah, ataupun di IDS lah, di IPS lah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mudah untuk dikolek. Jadi teman-teman bisa bayangkan untuk menemukan sebuah barang bukti yang ada di dalam jaringan, teman-teman hanya perlu membutuhkan sebuah tools tertentu dan semua orang bisa melakukan hal itu. Jadi sangat mudah untuk melakukan pengambilan evidence atau barang bukti di dalam sebuah jaringan. Karena sifat jaringan itu adalah terbuka. Nah, tapi ada satu hal yang teman-teman harus pastikan di dalam mindset teman-teman, yaitu ketika kita bicara network di dalam network forensik ini, maka akan berbeda dengan yang namanya komputer. Jadi, network di sini bukan komputer. Komputer dan network di sini adalah hal yang berbeda. Nah, yang kedua adalah network merupakan sebuah terminologi yang berkaitan dengan paket atau traffic dalam network. Jadi teman-teman harus berpikir bahwa ada sebuah data-data yang kecil-kecil dipotong-potong dari satu tempat akan dikirim ke tempat lain, maka itu adalah network. Kapan saja kita bisa melakukan network forensik? Biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah post-mortem dan yang kedua adalah real-time analysis. Untuk post-mortem adalah sebuah analisis atau sebuah forensik yang dilakukan ketika hal ini sudah terjadi atau kriminalitas itu sudah terjadi, kita diberikan sebuah evidence, barang bukti, ataupun kita diperlihatkan sebuah sistem yang bermasalah, sistem yang terserang, dan kita harus melihat atau kita harus mengecek apakah serangan ini adalah benar-benar murni serangan atau jangan-jangan hanya kesalahan dari user. Nah, itu adalah postmortem gitu ya. Jadi kita melakukan analisis setelah kejadian itu benar-benar selesai. Atau kita dapat melakukannya benar-benar saat kejadian berlangsung. Jadi ketika ada sebuah serangan terhadap sistem kita, data itu masih ada di dalam jaringan, data itu masih menyerang kita gitu ya. Nah, kita bisa melakukan analisis itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Dari sini teman-teman bisa memilih dan biasanya kedua hal ini harus dilakukan ketika teman-teman memang ada pada keadaan tertentu. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa kita bisa melakukan yang namanya postmortem dan real-time analysis, maka sebenarnya dibagi nih namanya network forensik ini menjadi dua cara, yaitu dengan cara melakukan log analysis maupun melakukan paket monitoring. Nah, bagaimana kita bisa menemukan barang bukti yang ada di dalam sebuah jaringan? Nah, sebelumnya sebaiknya teman-teman mengetahui dulu ya yang terkait dengan yang namanya OSI layer maupun
terkait dengan TCP/IP. Nah, di sini saya akan menunjukkan sebuah protokol yang saya susun sesuai dengan TCP/IP-nya. Jadi yang paling atas itu mulai dari application, kemudian turun sehingga di nomor satunya adalah network access. Nah, untuk yang di layer yang paling atas gitu ya, yang di dalam application, maka ada FTP, SMTP, SNMP, DNS. Bisa kita temukan di mana barang buktinya? Ada di dalam server atau di dalam desktop itu sendiri. Kemudian ada kemungkinan bisa tercatat di dalam sebuah antivirus maupun di dalam database. Kemudian kalau misalnya kita bicara tentang TCP ataupun UDP, di mana kita bisa mengeceknya, maka kita bisa mengeceknya di dalam firewall ataupun di dalam IDS ataupun IPS. Selanjutnya, ketika kita bicara tentang Internet Protocol, maka kita bisa mengecek yang namanya protokol IP, ICMP, ARP, di mana tempatnya di dalam firewall, IDS, IPS, maupun di dalam VPN. Dan yang terakhir, di layer yang paling bawah, atau layer satunya dari si TCP/IP ini, maka yang bisa kita cek adalah misalnya Ethernet maupun fast Ethernet. Tempatnya di mana datanya bisa dilihat ada di dalam router maupun di dalam switch. Nah, tadi merupakan hal-hal yang teman-teman perlu pahami terlebih dahulu gitu ya sebelum teman-teman melakukan yang namanya forensik terhadap sebuah jaringan. Nah, tetap ikuti kuliah I4033 di sesi selanjutnya, teman-teman akan mengetahui yaitu bagaimana cara melakukan forensik di bidang jaringan, dan juga teman-teman akan mengetahui bagaimana tools-tools yang akan digunakan dalam melakukan forensik di dalam jaringan. Tetap semangat teman-teman, selamat belajar, tetap di I4033 Forensik Digital.